Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kenalkan nama Ibu Trianita. Hari ini kita akan belajar PPKN. Nah, tapi sebelum itu, bagaimana nih kabar dari anak-anak semua? Apakah dalam keadaan baik? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai pelajaran hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan menggunakan website. Jadi untuk penggunaan serta bagaimana pembelajarannya menggunakan website pada hari ini, anak-anak bisa menonton video ini sampai akhir ya. Baik, ini adalah tampilan website dari link yang disediakan di awal tadi ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Nah, ini adalah menu dari website yang ditampilkan. Kita akan mempelajari mulai dari penggunaan petunjuk, kaidah dan kade dari materi ini, kemudian materi serta kuis yang akan disampaikan nantinya. Nah, ini adalah petunjuk penggunaan dari website ini ya. Selanjutnya, kaidah dan kade, yakni kita akan mempelajari 3.4 mengenai mengidentifikasi keberagaman suku, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini yakni mengenai keberagaman masyarakat Indonesia serta arti keberagaman. Mari kita mulai materi pada hari ini dengan mempelajari keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, untuk mempelajari keberagaman masyarakat Indonesia itu sendiri, kita akan mempelajari mulai dari faktor penyebab terjadinya keberagaman, kemudian mempelajari keberagaman itu sendiri, mulai dari keberagaman suku, keberagaman ras, keberagaman agama, dan juga keberagaman antar golongan. Nah, faktor penyebab yang pertama itu berasal dari letak strategis wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang strategis ini berasal dari Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia, serta diapit juga oleh dua benua, yakni benua Asia dan juga benua Australia. Sehingga wilayah Indonesia menjadi wilayah strategis karena menjadi jalur perdagangan internasional, sehingga mengakibatkan banyaknya kedatangan bangsa asing yang berbeda ras, kemudian juga menetap di Indonesia sehingga terjadinya keberagaman itu tadi. Nah, faktor penyebab yang kedua adalah kondisi negara yang berkepulauan. Karena Indonesia memiliki beribu-ribu pulau yang secara spesifik terpisah-pisah, sehingga mengakibatkan hubungan antar pulau itu terhambat. Namun, justru inilah yang menjadi faktor dari keberagaman itu sendiri. Karena terjadi kehambatan tersebut, sehingga mengakibatkan setiap masyarakatnya memiliki perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, serta peranan yang berbeda karena memiliki hambatan sehingga mengembangkan budayanya mereka masing-masing. Selanjutnya adalah perbedaan kondisi alam. Di Indonesia, kita sering mengalami perbedaan kondisi alam, mulai dari daerah yang memiliki pantai, pegunungan, daerah yang subur, padang rumput, sampai dengan daerah yang memiliki laut. Nah, hal ini mengakibatkan perbedaan masyarakat, terutama dalam penghidupan dan juga cara mereka bertahan hidup, sehingga mengakibatkan perbedaan mulai dari mata pencaharian, makanan pokok, sampai bahkan terhadap kepercayaan. Nah, faktor penyebab yang selanjutnya yakni terhadap keadaan transportasi dan komunikasi. Karena kita memiliki perbedaan terhadap keadaan transportasi dan komunikasi, sehingga terjadi perbedaan tersebut. Nah, daerah yang memiliki transportasi dan juga komunikasi yang sudah maju akan lebih mudah untuk berhubungan dengan masyarakat lain. Namun, untuk daerah yang masih belum memiliki keadaan transportasi dan juga komunikasi yang mumpuni, justru yang inilah yang menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Karena setiap daerahnya memiliki ciri khas dari budayanya masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah faktor penyebab dari masyarakat itu sendiri, yakni penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat dari perkotaan biasanya lebih mudah menerima terhadap perubahan, karena mereka terbiasa untuk hidup di dalam masyarakat yang berbeda.
karena berasal dari perbedaan budaya maupun juga perbedaan agama. Sementara untuk masyarakat pedesaan maupun juga masyarakat dari suku pedalaman biasanya akan sangat sulit untuk menerima perubahan karena mereka sendiri kurang terbiasa terhadap perbedaan yang ada. Sehingga hal inilah yang menjadikan faktor diterimanya atau tidak suatu perubahan tersebut. Nah, dari keberagaman tadi, dari faktor tadi kita bisa lihat hasil dari keberagaman di Indonesia. Yang pertama adalah keberagaman suku. Suku di sini disebut juga sebagai etnik. Nah, etnik di Indonesia ataupun suku di Indonesia itu memiliki beragam ataupun banyak sekali. Mulai dari keberagaman suku di Sumatera seperti suku Aceh, Gayo Alas, Batak, sampai dengan Melayu. Kemudian ada juga suku di daerah Sulawesi seperti suku Bugis, Manado, Gorontalo, dan juga Makassar. Nah, setelah adanya keberagaman suku, ada juga yang namanya keberagaman agama. Keberagaman ini paling mudah kita lihat mulai dari bangunan tempat ibadah yang berbeda-beda. Nah, mengapa sih adanya keberagaman agama di Indonesia? Kalau menurut sejarah, umumnya hal ini terjadi karena kekayaan alam yang ada di Indonesia, yang justru diperlukan oleh bangsa lain. Sehingga hal inilah terjadinya perdagangan yang sekaligus untuk menyebarkan ajaran agama di Indonesia. Misalnya, ajaran agama Hindu dan Buddha yang dibawa oleh bangsa India untuk berdagang di Indonesia. Adapun juga ajaran agama Islam yang dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi sekitar abad ke-13. Selanjutnya, ada keberagaman ras di Indonesia. Bisa kita lihat keberagaman ras di Indonesia mulai dari Malayan Mongoloid, Melanesoid, Kaukasoid, dan juga Asiatik Mongoloid. Nah, ras itu sendiri dilihat berdasarkan ciri fisik dan juga garis keturunan, sehingga membedakan mulai dari warna kulit, warna bentuk rambut, bentuk muka, sampai ke bentuk warna mata. Nah, selain mempelajari keberagaman suku, agama, dan ras, kita akan mempelajari juga mengenai keberagaman antar golongan. Nah, keberagaman antar golongan ini yang pertama dibedakan secara horizontal berdasarkan dari kesatuan sosial, seperti misalkan perbedaan suku, agama, maupun juga adat istiadat. Sementara kalau secara vertikal, keberagaman antar golongan ini berdasarkan dari lapisan atas dan juga lapisan bawah yang berdasarkan dari status sosial di masyarakat. Nah, dari keberagaman yang di Indonesia tadi, mulai dari keberagaman suku sampai juga dengan keberagaman antar golongan, apa sih makna dari ataupun arti dari keberagaman ini? Nah, bisa kita lihat ada suatu foto ataupun gambar di website ini di mana ada sebuah gambar Pancasila yang di belakangnya memperlihatkan keberagaman budaya di Indonesia. Apa ya makna dari keberagaman ini? Nah, arti dari keberagaman itu terlihat dari semboyan yang ada pada Pancasila, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu mengandung makna bahwa walaupun Indonesia memiliki beragam keberagaman, tetapi memaknakan bahwa kita merupakan satu kesatuan yang utuh. Karena semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya, walaupun kita memiliki banyak keberagaman, entah itu keberagaman suku, agama, ras, dan juga antar golongan, tetap tidak menjadikan kita berbeda-beda, tapi menjadikan kita satu kesatuan. Nah, adapun kuisnya, untuk kuis yang pertama, yakni faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Nah, dari yang kita pelajari tadi, apa ya kira-kira jawabannya? Mungkin coba kita jawab pertanyaan yang pertama ini dengan menjawab pilihan nomor A. Mari kita cek apakah sudah benar atau belum ya. Yeay, sudah benar. Jadi benar ya bahwa faktor penyebab keberagaman di Indonesia terjadi karena letak strategis dari wilayah Indonesia. Kemudian kuis yang nomor 2, apa saja ya keberagaman ras di Sumatera? Kecuali
Kalau kita belajar tadi, kita bisa lihat ada keberagaman di setiap pulau, termasuk juga pulau di Sumatera. Kira-kira apa ya jawabannya? Mungkin kita jawab nomor C. Benar tidak ya? Ya, ternyata salah. Kira-kira jawabannya benar apa ya? Mari kita ulang soal kuis tadi. Nah, kalau kita pelajari lagi, jawabannya benar, kira-kira coba kita pilih. Pilihan D. Yeay, ternyata benar ya bahwa Jawa bukan merupakan ras dari Pulau Sumatera. Mengapa para pedagang dari bangsa lain banyak berdagang di Indonesia? Kalau kita mempelajari tadi, jawaban yang benar adalah kekayaan alam. Karena dari kekayaan alam tersebut, para pedagang datang serta mengajarkan agama di Indonesia. Nah, selanjutnya, arti keberagaman di Indonesia terletak pada semboyan. Kira-kira semboyan yang terletak pada Pancasila tadi apa ya? Coba kita jawab untuk pilihan nomor C. Ternyata benar ya, bahwa semboyan dari arti keberagaman tadi terletak pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, soal selanjutnya, yakni contoh sikap masyarakat yang menerima perubahan. A. Masyarakat perkotaan belanja di aplikasi online. B. Suku Baduy menolak akses internet. Atau C. Masyarakat pedesaan menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Dan atau D. Suku Samin tetap memilih tinggal di tengah hutan. Kira-kira jawabannya benar apa ya? Kalau kita lihat dari pilihan ini, yang paling memungkinkan untuk masyarakat menerima perubahan adalah masyarakat yang A. Masyarakat perkotaan belanja di aplikasi online. Yeay, benar. Tadi adalah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu saja. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.